Halo ke kawan semua. Ya, kali ini kembali lagi di channel YouTube Bagus WS di segmen Bicara Bagus. Dan hari ini spesial, kita akan meskipun masih di hari-hari tentang Sumpah Pemuda, namun kita akan membahas tentang literasi, hal-hal yang mungkin kawan-kawan yang menonton channel ini akan membuat dan mendapatkan informasi yang menarik. Nah, saya tentu tidak sendiri di hari ini, akan ada Kakak Arinda. Ya, saya bentar memperkenalkan diri. Kakak Arinda, siapa dia? Boleh. Cuman saya ingin mendisklaimer di awal bahwa Kakak Arinda ini penulis, bisa dibilang seperti itu. Aktivis iya, pembelajar iya, dan banyak lagi. Mungkin nanti akan diperkenalkan. Nah, di segmen Bicara Bagus ini tentang literasi, karena saya yakin bahwa literasi itu adalah jembatan peradaban, kawan-kawan. Nah, selain jembatan peradaban, di tahun 2015 atau 16 itu pernah ada survei atau rilisan dari PBB kan yang mengatakan bahwa tingkat atau minat baca anak Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Mungkin dari 63 negara yang disurvei, hanya ada di urutan 62, berarti kita hanya mengalahkan satu negara. Itu juga yang menggerakkan waktu itu Pondok Baca kita buat supaya untuk menjadi ruang bersama agar bisa mengakses bacaan-bacaan. Nah, mungkin tidak terlalu lama, saya coba ingin juga memberikan informasi bahwa tingkat literasi anak dan masyarakat Indonesia yang tadi kami sebutkan itu, malah pada Kongres Bahasa Indonesia di ke-12 itu, kawan-kawan, di tanggal 25-28 Oktober 2023 itu, Kepala Badan BPS menyatakan bahwa data UNESCO yang menyatakan hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang gemar membaca secara benar. Biro dari BPS menunjukkan bahwa memang masyarakat Indonesia hanyalah 59,52% dengan lama waktu membaca hanya 4-5 jam per minggu. Ya, ini data BPS dan ini baru-baru saja diungkapkan oleh Kepala BPS. Nah, Mas, dari sana kita mau tanya nih, mungkin sebelum kita lebih jauh, Kakak Arinda bisa memperkenalkan diri, mau bahas dari masa kecil sampai sekarang, boleh, bebas, silakan. Iya. Halo kawan-kawan, saya Arinda. Kalau kawan-kawan di kampus biasa panggil Arin. Saya sebenarnya lebih senang menyebut diri sebagai pembelajar. Aktivis juga tidak ya. Kalau penulis ya mungkin saya pernah menulis buku di tahun 2020 bersama salah satu kawan di jurusan saya, namanya Kak Anang. Dan judul bukunya itu Manifesto Kata. Sekarang saya masih menempuh pendidikan di S1, insya Allah akan segera diselesaikan. Apalagi ya Kak? Boleh jurusan apa mungkin? Oh ya, kalau atau jurusan kesibukannya? saya belajar di jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin, itu Fakultas Pertanian. Terus kesibukan akhir-akhir ini sebenarnya sedang menyusun skripsi, terus sedang bergaul sama teman-teman di kampus, dan biasanya sih sering melapak juga kalau ada waktu luang. Ya. Sambil nyambi kerja juga. Ya, banyak sekali aktivitasnya nih kawan-kawan. Nah, oke, kita coba mulai discuss. Semoga apa yang kita obrolin atau kita cerita hari ini tuh akan memberikan manfaat ya. Nah, Kak Arin, apa sih yang membuat Kakak Arin itu bergerak untuk terus mencintai literasi? Karena kan literasi hari ini bukan hanya soal baca dan menulis ya. Sekarang sudah mulai berada literasi digital, literasi keuangan dan lain-lain. Intinya itu tadi, kembali lagi bahwa literasi itu adalah jembatan peradaban. Nah, apa sih yang membuat Kakak Arin nih tertarik atau menggerakkan hati untuk terus terlibat dalam kerja-kerja literasi itu? Saya sedikit cerita ya Kak. Yeah. Jadi semasa sekolah sebenarnya definisi literasi itu yang ditanamkan sejak saya sekolah itu adalah sekedar baca tulis saja. Jadi cara pandang saya ke literasi itu seperti agak berat, karena literasi, ketika kita mau berliterasi berarti kita harus memaksa diri untuk membaca, memaksa diri untuk menulis, seperti itu. Tapi semakin kesini saya waktu SMP mulai belajar berorganisasi di OSIS dan Pramuka, di SMA juga demikian, dan di SMA saya ketemu Forum Anak. Forum Anak ini
banyak sekali memberi pelajaran sih sebenarnya untuk saya pribadi, karena di forum anak saya mengenal fenomena yang mungkin ketika kita hanya di sekolah belajarnya itu tidak kita ketahui sama sekali. Ternyata di luar sana banyak teman-teman kita yang tidak bisa mengakses bacaan karena tidak bisa mengakses sekolah, yang dimana di sekolah banyak sekali aturannya. Kita harus pakai seragam, kita harus cukur rambut, kita harus pakai sepatu, nggak bisa masuk kalau nggak pakai sepatu. Iya, ternyata sekolah hari ini itu tidak bisa diakses oleh kawan-kawan kita kebanyakan. Makanya forum anak ini memantik saya untuk mencari tahu lebih jauh terkait sebenarnya persoalan apa sih yang sedang mengitari kita ini. Tetapi untuk membaca buku, saya mulai membaca buku di kelas 2 SMA, Kak. Agak lucu sih sebenarnya, karena mungkin yang memantik saya membaca buku itu adalah karena ada relasi toksik yang sedang menghampiri saya barangkali ya. Jadi kayak saya merasa relasi itu merampas saya dari diri saya. Jadi semacam bergantung pada orang lain. Sampai kemudian saya ketemu satu buku yang memberi saya insight bahwa satu-satunya yang bisa kita andalkan itu diri sendiri. Oke. Buku apa itu? Seni Bersikap Bodoh Amat. Oh, Seni Mark Manson. Oke. Iya, Oke. memang saya mulai dari buku-buku self improvement, Kak. Oke. Mark Manson. Menurut saya menarik sih, karena sampai sekarang saya masih memegang mantra-mantra itu. Jadi kayak, iya juga ya, kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Pun dengan ayah, pun dengan ibu, itu kita tidak bisa benar-benar menceritakan apapun yang kita alami dalam hidup. Dan satu-satunya yang mengenal kita ya diri kita sendiri. Kayak gitu. Buku pertama yang saya baca itu, dan dari situ saya mulai mencintai membaca. Mungkin agak meromantisasi ketika saya menyebut mencintai, tapi mungkin saya membaca karena saya merasa membutuhkan buku itu, Kak. Dan untungnya saya langsung menyukai membaca setelah membaca buku itu. Sampai kemudian saya mencari buku-buku selanjutnya, saya candu terhadap membaca buku. Karena ya saya menemukan kisah-kisah orang lain, saya menemukan pengalaman hidup orang lain. Ya karena saya pernah baca quotes, ketika kita mau memahami dunia, ya kita membaca buku. Kalau kita mau memahami diri sendiri, ya kita menulis. Oh gitu ya, Iya. keren. Itu sih, Kak. Yang menjadi pemantik awal ya. Iya. Nah, dari sana kalau bahasanya tadi candu akhirnya membaca buku, ini hal positif ya. Mark Manson memang juga salah satu buku terlaris, dan kalau kita baca memang banyak yang kena, apalagi di era hari ini di mana media sosial dan lain-lain itu sangat ini. Kadang orang mau iri, tapi setelah baca buku ya sudahlah, bodo amat lah gitu. Ini sudah kita lewati. Nah setelah itu, setelah masuk kuliah pun juga tetap aktif, artinya membaca, dan mulailah bertemu banyak buku mungkin ya. Iya. Nah akhirnya dari sana, misalnya aktivitas yang sering saya juga lihat itu, Kakak Arin ini aktif di literasi seperti komunitas. Saya nggak tahu apa itu komunitas atau magazine atau itu majalah atau media, tapi coba diceritain dong kenapa bisa akhirnya terlibat juga ke hal-hal seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya dari kebiasaan membaca yang saya mulai dari SMA, sebenarnya tidak langsung membaca banyak buku juga sih, Kak. Cuman saya akui bahwa saya banyak terbantu dengan bergabung pada organisasi. Dari SMP, SMA, sampai kemudian berkuliah, itu saya sebenarnya tidak pernah lepas dari yang namanya organisasi dan berhimpun. Karena menurut saya ketika kita berhimpun, ketika kita berorganisasi, itu kita membaca karakter orang, kita mempelajari karakter orang lain, kita melihat hidup orang lain. Jadi iya, hal-hal yang tidak kita dapat di ruang kelas gitu, Kak. Yang tidak kita dapat di ruang kelas, kita dapat di organisasi. Seperti itu. Kemudian waktu berkuliah di Unhas kan zaman-zamannya pengadaran gitu. Saya ikut, awalnya saya tidak ikut pengadaran loh, Kak. Di pertanian, di himpunan. Iya. Tapi saya dicari karena kan maksudnya sistem yang ada di himpunan itu mengharuskan kita untuk ikut kaderisasi. Karena ketika ada orang-orang yang tidak ikut, itu akan teralienasi. Oh begitu. Iya. Terpinggirkan lah ya.
Jadi cara berpikir saya waktu itu kok gini ya caranya, kok maksa ya kayak begitu. Tapi itu juga alasan yang memantik saya, kayaknya keliru juga nih kalau saya langsung menjudge himpunan ini jelek, padahal saya belum mengenali. Ya dari situ saya memutuskan untuk oke lah ikut aja. Karena saya menolak ikut sebenarnya Kak kalau hanya dikirim atau cuma mau ikut-ikutan. Iya, jadi kan sempat seminggu 2 minggu saya tidak pernah ikut pengumpulan. Tapi dari situ saya mulai aktif di himpunan dan saya menyelesaikan kaderisasi. Dan saya akui himpunan punya upaya untuk menciptakan iklim literasi itu, iklim membaca buku itu. Kegiatan-kegiatan seperti membaca buku sebanyak 2 jam tanpa gadget, 2 jam tanpa gadget, itu kegiatan senior saya di himpunan. Kemudian program-program seperti bedah buku. Beberapa kali saya diberikan kesempatan untuk membedah buku dan saya anggap itu sebagai ruang belajar. Saya tidak menganggap bahwa saya mampu membedah buku ini sedalam mungkin, tapi saya anggap itu sebagai ruang belajar. Karena ketika saya diberi tanggung jawab membedah buku, berarti saya pasti akan belajar sebelum membedah buku itu. Betul. Ya, gitu, Itu cara memberikan ruang dan aktualisasi diri supaya kita belajar itu banyak dilakukan. Berarti misalnya dari himpunan terus beranjak sampai sekarang saya lihat aktif juga kayak di Kotak Pandora. Saya belum tahu siapa sih itu ya. Nah itu boleh ceritain sedikit itu tentang apa sih atau gerakan apa gitu? Sebenarnya Kotak Pandora ini belum lama sih Kak, baru terbentuk tahun ini. Ya, jadi ceritanya orang-orang yang memutuskan membentuk kolektif ini adalah orang-orang yang berasal dari lembaga juga. Lembaga mahasiswa ya di kampus. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang membentuk Kotak Pandora ini menganggap bahwa kita membutuhkan Pandora karena ternyata ada ruang yang sudah cukup terkikis di kampus. Jadi waktu saya maba itu iklim diskusi di pelataran itu masih sangat masif Pak. Tapi mungkin karena tergerus efek pandemi ya, kita kebanyakan online sebanyak 2 tahun. Setelah pandemi offline kembali, suasana itu hilang, terkikis. Jarang sekali kita sekarang menemui diskusi-diskusi, lapakan-lapakan. Padahal menurut saya itu nafas dari kehidupan kampus. Maka orang-orang ini kemudian yang merasa sepertinya kita membutuhkan satu kolektif nih yang nggak juga sih memberi pengaruh yang banyak, tapi setidaknya adalah yang kita propagandakan, adalah yang kita perlihatkan berdampak lah gitu, kecil namun berdampak. Itu mirip ya dengan yang komunitas yang coba kita bangun di tahun 2014 itu namanya Pondok Baca. Waktu itu banyak teman-teman di Fakultas Teknik itu di skorsing, bahkan ada yang hampir DO, kita komis dan lain-lain, pindah ke kampus Goa setelah dari Taman Andre itu. Akhirnya tidak ada ruang seperti itu. Hanya Pondok Baca dulu itu ruang bersama, terus anak-anak coba masuk ke pinggiran-pinggiran dan melapak. Kerjaan dulu melapak, coba bangun. Sebenarnya bukan hanya untuk menggait teman kawan-kawan kembali sadar tentang membaca atau literasi atau dan itu berdiskusi, bukan. Sebenarnya memang gerakan-gerakan itu tujuan utamanya adalah penyadaran. Wah teman-teman sadar dong, teman-teman diskorsing, teman-teman itu sedang ditindas. Itu sih awalnya memang gerakannya seperti itu, coba kita lakukan. Itu mirip-mirip. Nah, Kakak Arin juga kan kalau misalnya Kotak Pandora seperti itu, kalau saya mau tanya supaya kawan-kawan nanti juga mendengar, seberapa penting sih buku apapun ya dalam hidup Kakak Arin? Selain tadi Mark mention buku pertamanya, coba maksud saya sampai hari ini seberapa penting sih buku apapun itu, entah itu digital ataupun yang fisik. Kalau Kakak Arin suka digital atau fisik? Fisik. Maupun buku digital, kenapa kita mesti membaca? Mengapa kita misalnya mesti membaca buku gitu? Supaya dari Kakak Arin sendiri bagaimana tuh? Iya, ini dari perspektif saya. Iya betul. Kalau dilihat dari saya mulai membaca buku,
karena dasar saya membutuhkan buku itu untuk pemulihan saya barangkali atas kondisi saya waktu itu. Dan dari situ saya mulai menyukai membaca. Kemudian terbantu dengan ketika saya bergabung ke organisasi, mengenalkan banyak realitas yang tidak jarang sekali ya kita diberitahu di ruang-ruang kelas, karena biasanya ruang-ruang kelas itu yang sangat akademis. Kita fokus ke apa disiplin ilmu kita saja. Tapi organisasi membantu saya melihat bahwa tujuan dari pendidikan itu sebenarnya untuk membebaskan umat manusia, membebaskan kita semua. Gitu. Organisasi, ya semua organisasi yang saya masuki, saya akui memberi kontribusi terhadap perkembangan saya pribadi. Kalau ditanya seberapa penting sih kita membaca buku, yang pertama mungkin dari diri kita pribadi pasti membutuhkan buku sebagai teman. Saya sih seperti itu, Kak. Buku sebagai teman nih. Iya. Buku sebagai teman. Oke. Karena dari seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak bisa mengandalkan manusia lain, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan ke manusia lain. Dan ketika masa-masa sulit, yang menjadi teman saya sebenarnya adalah buku. Di tengah keramaian, mungkin yang menjadi teman saya adalah buku. Jangan-jangan Kakak Arin introvert nih? Gak juga sih. Kadang terlalu senang juga kalau ada di keramaian, tapi ya cara men-charge energi kadang juga dengan me time. Oke. Mungkin itu ambivert ya. Oh iya, bisa jadi. Tapi tidak ada sih sebenarnya benar-benar introvert sama extrovert. Itu ilmu psikologinya kan memang seperti itu. Bisa jadi hanya ambivert. Sesuai kebutuhan dan kondisi saja, kata-kata seperti itu katanya orang. Nah, kalau seperti itu, kalau didengar dari refleks pengalaman dari Kakak Arin, berarti Kakak Arin memang aktivis ya, mulai dari SMP OSIS ya. Yes. Dan itu aktif terlibat ya. Maksud saya Iya. aktif terlibat SMA juga OSIS. Iya. Dan apa tadi? Formanak. OSIS, Formanak, dan Pramuka. Pramuka, wah memang luar biasa berorganisasi dari sejak dini lah. Sebenarnya pengalihan aja sih. SMP, Tidak belajar di kelas. Di kuliah gabung sama himpunan. Dan sedikit disclaimer sedikit informasi juga, Kakak Arin juga pernah sudah demisioner ya, pernah menjadi ketua komite koordinator ya namanya, koordinator komite anti kekerasan seksual Unhas ya. Ya, jadi memang tidak salah sih saya menyebut dari awal bahwa memang Kakak Arin ini adalah aktivis ya. Dan kita lanjut nih coba. Nah, berarti sangat penting dong buku itu adalah sebagai teman. Nah, selainnya kita beranjak, kenapa Kakak Arin mau menulis buku? Saya belum pernah sih baca bukunya Kakak Arin. Saya sempat baca quote-quote-nya saja, cuman kalau buku baca semua secara ulang belum. Cuman apa sih yang memantik Kakak Arin mau menulis waktu itu dan menerbitkan bukunya? Iya. Dan tentang apa bukunya? Okay. Jadi judul buku saya dengan senior saya sebenarnya di himpunan angkatan 2014, namanya Kak Anang, itu Manifesto Kata. Dari SMA sebenarnya saya suka membaca puisi juga sih, Kak. Jadi saya baca buku-bukunya Firsa Besari. Memang umur-umur itu Firsa Besari sangat terkenal. Ya, lagi bukunya Firsa Besari, dan setelah membaca buku-buku, saya terpantik untuk menulis juga. Jadi saya senang menulis quotes-quotes pendek. Apa yang kemudian saya jumpai itu saya tuliskan 1 bait 2 bait, dan sering saya posting di Instastory. Terus masuk ke himpunan, selesai kaderisasi, saya berkenalan sama Kak Anang yang juga termasuk steering saya waktu itu. Terus saya ditanya, kok kamu ambil agribisnis, kenapa bukan sastra? Bilang, enggak sih Kak, saya memang mau agribisnis gitu. Terus dari situ Kak Ana ngajak nulis buku bareng. Saya jujur sangat merespon dengan terbuka ajakan itu, jadi tantangan juga buat saya pribadi sih Kak. Waktu itu ya. Katanya ayo bukukan deh tulisan-tulisannya, jadi kayak bukunya ini sebenarnya antologi puisi. Jadi terbagi atas 4 bab, ada cinta, ada ruang, ada hakikat, ada rindu. Memang empatnya ini empat sudah dibagi per tema begitu ya? Iya. Dibagi 4 bab itu. Oke, menarik. Jadi
selang-seling, puisinya Kak Anal, puisinya saya, puisinya Kak Anam, puisinya saya. Oke. Dan dari situ saya sadar bahwa oh ternyata penting ya kita membukukan pemikiran kita itu. Jadi bagi saya puisi ini yang biasanya orang anggap menye-menye atau sekedar percintaan saja, sebenarnya tidak sesederhana itu. Apa yang kita lihat realitas di luar soal ketimpangan dan lain-lain itu ternyata kita bisa tuangkan dalam puisi, Pak. Dari situ cara pandang saya tentang puisi juga berubah. Iya, dan menurut saya penting untuk menulis, meskipun susah ya Kak, susah loh itu menulis. Benar, oke. Susah ketika dianggap beban. Tapi ketika kita mendapat poinnya bahwa kita penting untuk menulis, untuk berjalannya peradaban ini kita butuh membaca dan butuh tulisan-tulisan baru, seperti itu. Oke, jadi itu adalah hal yang membuat Kakak Arin menulis. Udah lengkap nih, membaca, menulis. Kita udah tahu nih apa yang menjadi dasar dari Kakak Arin itu menulis dan membaca. Mungkin kawan-kawan yang nonton nanti akan juga tertarik untuk membaca atau menulis, karena yang tadi disebutkan oleh Kakak Arin bahwa menulis atau membaca itu adalah hal yang penting dalam hidupnya. Mungkin juga penting juga untuk kawan-kawan. Nah, saya tadi itu sempat kepikiran kenapa memilih jurusan agribisnis. Agribisnis itu di salah satu jurusan di Fakultas Pertanian ya. Iya Kak. Nah kan ada teknologi pertanian. Itu kenapa memilih? Ataukah memang suka dengan agribisnis ini atau gimana? Jarang sih sebenarnya siswa ya yang betul-betul memilih jurusannya karena betul-betul mau ke sana. Kalau Kak Karin gimana? Jangan terjebak juga. Jadi sebenarnya seperti ini Kak, di SMA itu kan kelas 3 SMA masa-masa pendaftaran SNMPTN, dan saya bertumbuh di keluarga yang mengikuti perspektif masyarakat secara mayoritas bahwa profesi yang paling oke itu adalah dokter. Oh, saya kira ASN. Oh, dokter dan ASN ya? Iya, dokter dan ASN. Pengaruh-pengaruh apa ya? Pengaruh-pengaruh zaman Orde yang mendewakan profesi semacam itu kemudian sampai mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Saya bertumbuh di keluarga yang kenapa kamu tidak pilih dokter gitu. Tapi saya punya om juga yang merupakan seorang dokter, ahli bedah. Saya dengar ceritanya sudah banyak kok dokter gitu. Sudah banyak, oke. Sudah banyak kok dokter, dan saya makin kesini. Sebenarnya saya juga pernah bermimpi untuk menjadi dokter Kak. Cuman makin kesini saya melihat bahwa dari segi saya juga menghindari untuk membebani keluarga sebenarnya dari segi biaya, dan juga saya cari jurusan. Saya pilih apa ya di SNMPTN. Saya lulusnya SMK. Nyari sendiri. Oke. Kenapa bukan dokter? Jadi saya cari sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa bukan pertanian? Karena pandangan masyarakat mungkin sampai sekarang ya, jurusan pertanian. Jurusan pertanian. Kalau bahasa Bugisnya kan magalung ya. Iya. Seakan-akan jurusan pertanian ini punya level yang lebih di bawah dibanding kedokteran. Padahal kalau kita pikir-pikir yang menunjang kita sebenarnya adalah pertanian. Makan, padi dan betul. Kita semua butuh makan, dan yang ada di balik kita itu adalah petani-petani kan. Itu sih sebenarnya alasan saya memilih jurusan pertanian, meskipun saya belum kenal-kenal amat dengan agribisnis. Tapi saya baca-baca soal agribisnis, bukan cuma bisnis, ada sosialnya, ada ekonominya, dan lebih menjurus ke pertanian gitu. Sebenarnya lanjut lagi ya tadi. Sebenarnya memang banyak orang atau bukan cuma saya yang terjebak sebenarnya dengan jurusan kuliahnya ya, karena memang ada yang dipilihkan sama orang tuanya akhirnya tidak suka, dia berhenti di situ. Ada juga memang ya dia cuma pilih-pilih. Contohnya kayak saya naik PS dulu terus memilih teknik mesin karena ya waktu itu jalur undangan dan kita memilih inilah. Tapi yang menarik memang hari ini sudah punya akses internet kan di mana-mana. Adik-adik yang mau lulus SMA memang kalau mau kuliah pilih jurusannya memang dengan benar-benar supaya tidak merasa terjebak dan tidak menyesal itu merasa tertekan kuliah dan lain-lain.
Lalu mungkin terakhir nih kita ngobrolnya di tema literasi ini. Mungkin ini sebenarnya penyampaian dari Kakak Arin sendiri ke kawan-kawan yang akan nonton video ini, mengulang kembali bahwa literasi itu sangat penting. Literasi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan tadi Kakak Arin bilang buku itu adalah teman, kan? Buku itu adalah teman. Nah, sekali lagi sih saya minta Kakak Arin sampaikan ke kawan-kawan bahwa kita tidak boleh berhenti peduli terhadap literasi, ya, karena itu adalah kebutuhan. Kalau saya sih bilang kalau kita merasa tidak suka dengan buku itu, coba cintai itu, coba cintai, kenali atau baca dulu. Karena kalau betul-betul ketemu dengan buku yang disayangi atau dicintai itu, ya pasti tidak akan berhenti membacanya. Saya pernah seperti itu, misalnya bukunya Tetralogi Guru itu, saya tidak pernah berhenti untuk mau membacanya, Tetralogi Gurunya Pram itu. Mungkin gitu sih, mungkin terakhir Kakak Arin sampaikan ke kawan-kawan. Saya bukan motivator Bukan, kita motivator. Ya mungkin saya bisa berbagi soal kenapa saya sampai hari ini masih merasa buku ini relevan untuk kita jadikan teman. Iya. Mungkin teman-teman juga sudah dengar cerita-cerita yang mungkin agak lucu sih bagi saya, kenapa mulai membaca buku karena ada relasi toksik dan lain sebagainya. Tapi makin kesini saya merasa membaca itu penting, dan lagi-lagi literasi tidak sekedar membaca buku saja, tapi literasi bagi saya adalah membaca realitas, membaca lingkungan kita, dan mengolahnya dalam pikiran kita. Dan untuk mengolah dalam pikiran itu kita butuh amunisi yang banyak, dan amunisi itu adalah buku Kak bagi saya. Terus ya kehidupan ini mungkin bagi saya tidak hanya berputar diri kita sendiri saja, tapi kita butuh orang lain juga, kita butuh bersosialisasi. Dan ketika kita merasa bahwa sebenarnya di sekitar kita itu tidak ada ketimpangan, maka kita perlu membaca buku lebih banyak, kita perlu bergaul lebih jauh. Karena mungkin kita semua punya akses ke sekolah, tapi masih ada teman-teman kita yang tidak punya akses ke bacaan itu, ke ilmu pengetahuan itu. Dan untuk keluar dari kondisi-kondisi ketimpangan itu, Kak, kita perlu berkolaborasi, kita perlu belajar lebih jauh, dan kita perlu menyamakan tujuan sih sebenarnya. Karena kolektif itu, saya yakin kekuatan kolektif ini sangat besar, Kak. Ketika kita berkumpul dan merasa punya visi yang sama, kita kemudian melakukan gerakan yang kita perlu seperti ini supaya kita setidaknya satu langkah menuju ke tujuan itu. Oke, ya. Sorry, seharusnya bukan terakhir. Itu soal buku dan menulis dan lain-lainnya. Ini terakhir juga ini penting, karena menurut saya dari sejak tahun berapa mungkin terkikisnya orang yang ingin berorganisasi, itu himpunan ataupun apapun itu. Trennya kan setelah himpunan dulu yang tren sekali adalah volunteerism atau komunitas. Nah itu juga mengkikis kondisi-kondisi orang yang ingin berorganisasi, dianggap kaku dan lain-lain, dan pokoknya label tentang orang berorganisasi itu agak kurang lah hari ini. Makanya coba Kakak Arin menyampaikan juga nih, ini benar-benar terakhir kawan-kawan, Kakak Arin sampaikan bahwa berorganisasi itu, kenapa Kakak Arin mau berorganisasi, kenapa penting di situ kita ikut organisasi. Mungkin itu, silakan. Iya Pak. Ya bagi saya organisasi itu penting, lagi-lagi sangat penting. Dan ketika saya mengatakan organisasi ini penting, bukan berarti saya tidak punya kritik terhadap organisasi. Saya juga salah satu orang yang menganggap lembaga mahasiswa di kampus itu cukup kaku. Oh, cukup kaku. Iya. Oke. Karena sebenarnya ini juga sih yang menjadi alasan kotak Pandora kemarin bisa terbentuk. Karena kita punya hal-hal yang ingin dilakukan gitu di himpunan, tapi ternyata terbatasi oleh administrasi, oleh kebekuan aturan organisasi yang sebenarnya ini sederhana saja. Kita cuma mau membangun iklim literasi saja, tapi kok sulit ya, perlu di-LPD-kan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat itu sebagai mungkin itu metode dari organisasi. Dan lagi-lagi organisasi mahasiswa itu perlu mengevaluasi metode sih. Ketika kita mau menghimpun orang-orang, kita perlu memberikan ruang yang bisa membuat mereka bertahan. Karena kekecewaan terhadap organisasi itu bisa jadi bumerang juga buat organisasi. Karena kan yang kita cari bukan kuantitas ya Kak, tapi kita mencari kualitas
pencapaian tujuan dari organisasi itu. Kalau bisa sih organisasi itu kualitas dan kuantitas. Betul, betul. Kita perlu bertambah Betul. banyak orang-orang yang merasa serupa itu. Ya. Saya punya ini Kak, saya sekarang juga saya sibuk dari ada kolektif teman-teman namanya Tim 7. Tim 7 nama saya lihat kemarin bikin kegiatan kan. Jadi selain di Pandora itu ada kegiatan-kegiatan juga di Tim 7. Tim 7 ini sebenarnya orang-orang yang anak-anak sebenarnya di Ya. kampus, cuman membentuk Tim 7 karena merasa punya visi yang sama. Jadi ada tagline Education for All dan Medicare for All. Jadi kita memandang bahwa pendidikan ini belum diakses oleh semua orang. Betul. Kesehatan ini juga masih sangat susah untuk kita akses. Maka kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita itu. Tagline Education for All, Medicare for All. Iya. Ya. Makanya kita berkumpul. Situ. Kemarin yang kegiatan di Kubikals itu kan. Iya. Saya lihat diundang Agus diundang. Agus Iya. itu kan anak duta baca. Saya kenal juga. Tapi memang bicara soal pendidikan itu sejak tahun berapa ya? 2018 kali. Saya jadi ikut relawan di Sekolah Kolong Project itu di Maros. Itu dekat sekali dari Makassar. Iya. Mungkin 3 jam dari sini atau 2 jam dari Makassar. Itu waduh, sekolahnya di bawah kolong rumah. Jadi memang pendidikan itu masih sangat jauh. Iya. Bahkan yang dekat dengan Kota Makassar sendiri ya, bertetangga tapi masih ada kondisi seperti itu di Kecamatan Tompobulu di Maros. Masih ada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya teman-teman bikin itu Sekolah Kolong Project. Nah, terima kasih atas diskus ini, ngobrol-ngobrolnya seru banget lah kawan-kawan, bahwa kita mendapatkan perspektif baru. Teman-teman betul-betul harus bisa berkolaborasi kolektif, dan yang tadi lagi-lagi organisasi harus mengevaluasi dirinya, mengevaluasi metodenya, karena sejak tahun 2013 saya sampaikan bahwa kalau birokrasi berevolusi, harusnya organisasi juga berevolusi. Ya gitu, apa yang salah dari kita, apa yang tidak menyesuaikan dengan zaman gitu. Karena takutnya kritik-kritik itu terus muncul dan akhirnya sepi dengan kaderisasi. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Kak Karin atas waktunya, sudah saya repotkan kita ngobrol-ngobrol. Semoga kerja-kerja kita atau apa yang kita lakukan, karya kecil ini bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, dan semoga ini bisa terus berdampak, kata Kak Karin, meskipun kecil. Sekian dari saya, Bagus WS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.